Farida semuanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran semuanya teman-teman? Ada. Ada. Baik, Bapak Ibu semuanya di-off-kan dulu ya. Baik teman-teman semuanya, kita mulai saja. Bu Farida, izin Bu Farida, di-off-kan dulu Bu Farida. Ya, Baik, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat Bapak Ibu Ketua Kombal dari mulai jenjang Kober, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, serta kesetaraan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita bisa melaksanakan kegiatan coaching klinik ya. Barangkali di sini partisipasinya yaitu ada 100, jadi mohon maaf barangkali buat teman-teman yang tidak bisa hadir nanti di YouTube saja, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam ini alhamdulillah kita bisa coaching yaitu untuk persiapan kombal apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa mempunyai ini grup kombal. Ini grup kombal itu intinya yaitu berkolaborasi di semua jenjang baik di KB sampai nanti ke SLTA seperti itu, sederajat dan sebagainya. Jadi saya Dr. Arif Budiman selaku Ketua KPPD Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan teman-teman semuanya selaku Ketua Kombal di Kabupaten Sumedang. Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf barangkali teman-teman semuanya kita sambil istirahat, sambil kita berbincang-bincang saja buat teman-teman. Kita langsung aja karena ini coaching klinik, bahwa coaching klinik di sini yaitu langsung mempraktikkan tentang bagaimana ada 3 bahasan yang malam ini akan dibahas. Yang pertama yaitu berhubungan dengan observasi dari kinerja, yang kedua berhubungan dengan refleksi kombal antar sekolah, dan yang berikutnya yaitu berhubungan dengan berhubungan dengan eh, berhubungan dengan itu berhubungan dengan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Baik Bapak Ibu semuanya. Hmm. Baik. Baik, yang tadi ya yang diutarakan oleh saya yaitu nanti berhubungan dengan TLC yaitu tutorial tentang learning community, yaitu yang di dalamnya tentang komunitas belajar berbasis kewilayahan. Nah, nanti akan bahas satu persatu. Baik, kita bahas yang pertama tentang pengolahan kinerja dari bulan Juli sampai Desember. Izin share teman-teman semuanya ya. Baik, teman-teman semuanya. Saya baik. Bisa dapat dilihat teman-teman? Ada. Oke, baik ya. Teman-teman semuanya ya, saya hanya ini aja untuk persiapan coaching klinik di sini, yaitu teman-teman semuanya. Coaching klinik di sini yaitu kita mempraktikkan apa yang harus kita persiapkan untuk ke depannya. Jadi teman-teman semuanya, saya misalkan sebagai guru di sini, yaitu nanti teman-teman ke pengolahan kinerja. Teman-teman semuanya jangan lupa sebelum pelaksanaan kinerja itu teman-teman semuanya dibuka ganti periodenya ya,
ganti periodenya yaitu dilihat dari kita pilihan periodenya yaitu Juli sampai Desember. Sudah ada ya semuanya. Barangkali di sini ada teman-teman semuanya yang sudah diobservasi oleh kepala sekolah seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai pegawai, mohon maaf ya, karena saya sudah 100%, kita bahas aja satu persatu. Kita, baik. Mohon maaf, di sini ada yang belum ini nggak? Ada yang belum, apa ya, yang belum mengisi nggak? Kalau belum mengisi, saya minta bantuan buat teman-teman semuanya. Saya minta bantuan buat teman-teman semuanya. Ada yang belum mengisi nggak? Udah pada ngisi Sudah teman-teman semuanya? mengisi, Pak. Sudah Udah. mengisi. Semuanya, Bu Ai Sudah. sudah mengisi semuanya atau gimana, Bu Ai? Perencanaan sudah, Pak. Observasi sudah, pelaksanaan observasinya. Oke, Bu Ai bisa bantu saya nggak, Bu Ai? Apa ya? Buka PMM Bu Ai bisa nggak? Sebentar, Pak. Ini Zoom-nya di HP. Ini lagi buka laptop. Oke, siap. Ada yang lain nggak? Silakan buat teman-teman. Mohon maaf ya, saya udah 100% jadi pas Oh, dibuka. belum. Silakan teman-teman, kita sambil buka laptop ya. Iya, iya, Pak. Pak Ganjar udah bisa dibuka nggak Pak Ganjar? Iya Pak. Nya Pak di HP. Pak Ganjar di laptop atau di HP Pak Ganjar? Sebentar. Ini kalau di kinerja gimana, Pak? Ini udah kinerja Silakan, PMM, Bu Ai. udah di PMM. Silakan dia, Bu Ai dibuka Bu Ai. Langsung di ini kan di share Bu Ai. Zoom-nya. Nah, silakan Bu Ai. Baik Bapak Ibu Gimana, semuanya. Pak? Kurang jelas sinyalnya mungkin di sini. Teman-teman ada yang sudah bisa dibuka nggak? Lebih. Yang belum, yang masih 25%? Masih iya 25%, cuman 25%, Pak. Sok silakan Bu siapa? Bu Susi, Bu siapa? Ya, Sustina. Silakan Bu Susina dibuka. Bisa nggak dibuka? Sudah Pak. Saya sekalian buka di HP. Oh, di HP ya. Maksudnya saya Zoom di HP, Pak, buka PMM-nya di laptop. Ini gimana? Oh, bukan maksudnya teh yang Zoom-nya di laptop, di share gitu Bu maksudnya teh. Ada nggak teman-teman? Kita bantu, saling bantu. Kalau saya mah dua-duanya di HP, Pak, bisa kebuka. Bukan maksudnya gini, kan kita bareng-bareng dilihat di Zoom ini gitu maksudnya Bu. Ada yang udah ada yang 25% nggak Bapak Ibu semuanya? Saya udah 25%. Coba Ibu dibuka. Nggak bisa dibuka ya? Sudah, ini lagi dibuka. Maksudnya ditampilkan Bu di layar. Oh, enggak. Saya nanti iya, di HP. Oh iya, nggak bisa. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya hampir sama lah ya kita. Kita ke ini teman-teman. Di sini ada ke format C ya teman-teman. Nah, bentar. Format C. Oke. Nah, ada format udah kelihatan Bapak Ibu? Udah ada ya? Nah, di dalam praktek kerja Anda selama observasi. Ada ya, teman-teman? Nah, saya punya ini pernah di grup saya punya contoh isian buat teman-teman semuanya ya. Silakan teman-teman bisa di SS buat teman-teman ya. Yang pertama di sini pertanyaannya, bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktik kinerja ya ini pertanyaan di format C atau di setelah beres kegiatan observasi oleh kepala sekolah. Nah, teman-teman di sini ada 3 poin yang saya pernah lihat atau yang pernah saya tulis. Buat teman-teman silakan bisa di SS jawaban saya. Saya merasa persiapan materi dengan rencana penyampaian telah dilakukan dengan baik kali ini. Hal ini terlihat dari alur pembelajaran yang terstruktur dan jelas, serta kemampuan saya untuk mencapai tujuan pemilihan yang telah ditetapkan. Ya, jadi
teman-teman silakan aja ini copy SS ya. Mohon maaf saya tidak share di grup. Silakan teman-teman bisa di SS-kan saja ya. Nah ini pertanyaannya untuk jawaban dari pertanyaan bagaimana refleksi. Iya, oke. Nah, di dalam format C ada opsional pilihan belajar lainnya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, teman-teman, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda? Nah, teman-teman silakan ini pilih salah satu. Saya mempunyai opsi sampai ke 5 ya. Silakan ini ada jawabannya, boleh lah kita bersama-sama lah ya. Saya inginkan buat teman-teman semuanya KPPD untuk memberikan bantuan buat teman-teman semuanya. Ini ya, yang pertanyaan apa tujuan? Silakan teman-teman bisa di SS ya. Yang berikutnya teman-teman, pertanyaan yang berikutnya yaitu apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Di situ saya juga sama mempunyai 4, mempunyai 6 jawaban, teman-teman bisa pilih jawabannya. Ya, ini pertanyaan yang ke opsi yang kedua, opsional pilihan belajar lainnya yang kedua. Nah, yang berikutnya teman-teman, kapan Anda ingin melakukan aksi tindak lanjut? Nah, diperkirakan kita mulai September, November lah, boleh ya. Ini terserah teman-teman sekalian. Boleh November, Desember, kalau bisa kita jangan ke Desember ya. Kalau bisa sebelum Desember, yaitu kita November di situ. Boleh dari mulai bulan sekarang tuh apa? Iya, September ya. September, November 2024. Yang berikutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini saya ada beberapa poin. Ada 4. Yang pertama yaitu diberikan kesempatan dan dukungan untuk mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan relevan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, penghargaan atau pengakuan atas usaha dan inovasi yang dilakukan dalam pengembangan pembelajaran akan menjadikan motivasi tambahan. Yang ketiga, waktu yang terstruktur untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir yaitu kelompok kerja atau komunitas belajar, yaitu kita hari ini, malam ini. Nah, ini teman-teman semuanya opsional pilihan belajar lainnya itu ada 4 pertanyaan ya. Jadi yang pertama tujuan, yang kedua upaya, yang ketiga kapan Anda ingin melakukan aksi tindak lanjut ya. Dan yang terakhir yaitu dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Mangga buat teman-teman semuanya bisa di SS ya, yang ini silakan. Silakan buat teman-teman ya. Ini bisa diinformasikan kepada teman-teman di sekolah. Yang berikutnya opsional pilihan belajar lainnya ada yang 4 pertanyaan, silakan bisa di SS. Ini teman-teman bisa pilih salah satu ya, jangan semuanya. Nah, yang berikutnya ini juga sama, silakan. Nah, yang ini kapan dan ingin melakukan aksi tindak lanjut, ini mah terserah teman-teman saja. Kalau saya September sampai November, jadi di bulan sekarang sampai November. Kenapa tidak Desember? Desember untuk informasi yang lainnya atau untuk pekerjaan yang lainnya. Dan yang terakhir ini dukungannya, silakan. Nah, sudah ya teman-teman, udah di SS. Baik teman-teman, berikutnya di dalam format C, teman-teman, ada di dalam bawahnya itu ada opsional pilihan belajar melalui PMM. Nah, ini pilih minimal 1 tindak lanjut. Nah, silakan itu pilih minimal. Di situ kalau tidak salah ada 3. Ada 3 pilih belajar dari PMM. Ya, itu usahakan dengan aksi nyatanya. Nah, kapan Anda mempelajari pilihan belajar dari PMM? Saya berikan waktu bulan September sampai November. Jadi September, November itu saya akan mempelajari tentang pilihan belajar dari PMM. Yang berikutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Itu pilihan. Jadi ada opsi ya, pilihan. Dukungan apa dan siapa itu ada pilihan. Jadi yang ini teman-teman yang bawah itu hanya pilihan. Jadi di situ sudah tertera. Nah, jadi buat teman-teman yang di PMM itu minimal 1. Jika Bapak Ibu semuanya akan memilih 3, kalau tidak salah ya 3 boleh. Tapi bagus sekali, sangat bagus sekali. Tapi diusahakan waktunya itu jangan melebihi bulan Desember seperti itu. Baik, sampai sini yang C, format C. Ada yang pertanyakan teman-teman? Format C buat teman-teman bisa dilihat ya di PMM masing-masing. Di PM masing-masing silakan.
Silakan teman-teman, ada yang bertanyakan? Maaf Bapak, sedikit. Boleh. Ini kan ada beberapa banyak pilihan, pilih salah satu. Nah, coba pengalaman Bapak harus pilih yang mana yang lebih mudah gitu Pak, yang lebih mudah dipahami, terus yang lebih mudah dipraktekkan nanti pas observasi gitu. Contohnya seperti apa gitu. Oke, Terima baik. kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman begini, terima kasih Bu yang luar biasa pertanyaannya. Pilihan di yang tadi itu teman-teman semuanya mana yang paling ini? Jujur gini ya buat Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman semuanya, jangan merasakan beban apa ini soalnya apa teman-teman, karena ini jawaban maaf dinilai itu bukan oleh siapapun tapi oleh atasan kita yaitu kepala sekolah ya. Jadi oleh kepala sekolah. Jadi buat teman-teman jangan merasakan khawatir dalam format C itu hanya bentuk pengisian yang pernah kita observasikan. Makanya buat teman-teman kalau tidak salah observasi itu kita ada jadwal observasi ya. Kalau tidak salah ini lupa lagi. Terus yang berikutnya ada 3 klik ya. Kalau tidak salah apa yang harus kita klik? Apakah 1 atau 2 atau 3? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tapi alangkah baiknya buat teman-teman format C-nya di bagian itu Pak, di setel nanti ya kita satu-satu. Jadi buat Ibu yang tadi utarakan tergantung kepada kita Bu, mana yang paling baik dan sebagainya. Jadi kenapa saya mengambil opsi beberapa poin dari F atau sampai beberapa poin itu, silakan Bapak Ibu yang kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya dipahami lah seperti itu. Makanya buat Bapak Ibu, misalkan yang tadi ya diulang lagi ya. Nah, ini dari mana? Ini yang di situ Bu. Bapak Ibu semuanya itu yang sudah ada pada pertanyaan di apabila sudah dijawab atau diisi oleh kepala sekolah. Jadi buat Bapak Ibu semuanya ya, ini format C itu apabila sudah melaksanakan kegiatan observasi. Nah, bagaimana yang belum melaksanakan kegiatan observasi? Buat Bapak Ibu semuanya yang belum melakukan observasi, Bapak Ibu semuanya ya, kita buatkan dulu jadwal ya. Jadwal, setelah itu nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu. Setelah beres dijawab oleh kepala sekolah, maka pertanyaannya seperti ini ya. Jadi ada bagaimana refleksi, ada opsional pilihan belajar lainnya. Ini ada 4 kalau tidak salah ya 4 ya. Terus ada opsional pilihan di PMM tentang belajar. Terus kapan kita mempelajari PMM dan terakhir apa dukungan seperti itu ya. Baik, kita format C. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ini waktunya 45 menit ya. Kita ngambil yang gratis teman-teman. Nah, setelah format C sudah diisi oleh kita, maka akan dijawab oleh kepala sekolah. Nah, maka akan dijawab oleh kepala sekolah. Setelah beres kepala sekolah dijawab, maka oleh kita, yaitu kita ngambil ke format D. Di blok 5. Neng iya tadinya tuh. Nah, ini Ibu izin Ibu, saya yang berbicara Ibu punten. Nah, ini format D. Nah, format D yaitu refleksi tindak lanjut. Setelah beres kepala sekolah menjawab atau merefleksi tentang observasi kita. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya bisa di SS. Ada pertanyaan yang pertama. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi nanti kita melakukan tindak lanjut kegiatan dari observasi ini. Belum blok salah apa nih? Ibu Wangsi, izin Bu Wangsi, di-off-kan dulu Bu Wangsi. Nah, di sini saya ngambil ada beberapa jawaban opsi, yaitu 5. Yang pertama, pertanyaan pertama itu apa inspirasi baru Anda yang apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Saya beberapa poin ada. Nomor 1 sampai nomor 5, silakan Bapak Ibu semuanya boleh di SS, silakan 1, 2, boleh silakan.
Nah, ini tertera pada refleksi ya buat teman-teman. Nah, silakan. Oh, terlalu cepat ya, boleh. Silakan. ISS dulu teman-teman. Nanti insya Allah di YouTube ada, Bu. Bapak Ibu semuanya ya. Ya, merasakan khawatir. Insya Allah di YouTube nanti juga ada. Mohon maaf ya, ini kuotanya 100 orang, jadi sebagian kita ke YouTube. Nah, ini jawabannya. Silakan di SS. Itu pertanyaan refleksi dari pertanyaan pertama buat Bapak Ibu semuanya. Baik, sudah ya Bapak Ibu semuanya di SS kan? Baik, berikutnya ada pertanyaan berikutnya. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, jawaban ini tidak baku. Ini saya hanya bisa memberikan contoh buat teman-teman semuanya. Jadi tidak baku harus jawaban seperti ini. Tapi kalau pertanyaan pasti ini, seperti ini. Saya jawabannya seperti ini, nomor 1 silakan, ada beberapa 6 ya kalau tidak salah. Ada 6 poin yang saya jawab pada pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu semuanya di SS. Baik. Pertanyaan yang kedua, jawaban yang kedua silakan Bapak Ibu yang mau di SS. Baik. Jawaban 45, silakan. Ini disesuaikan dengan teman-teman semuanya ya. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, tidak baku harus jawaban ini, tidak. Jadi saya hanya memberikan apa ya gambaran lah buat teman-teman semuanya. Saya inginkan buat Kombal yang bersama dengan KPPD Sumedang itu kita bersama-sama. Karena teman-teman juga sama anggota KPPD di sekolah masing-masing. Seperti itu. Ini nomor 6. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa di SS. Baik teman-teman semuanya, yang berikutnya ini ada pertanyaan apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Buat teman-teman semuanya, sekali lagi tantangan ini disesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya hanya bisa memberikan gambaran saja. Sekali lagi, jawaban format B, C, dan D ini tidak baku. Jadi disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Di sini ada 3 tantangan buat teman-teman, silakan dipilih. Ya, dipilih gitu ya. Misalkan tidak cocok dalam pembelajaran, terus kurangnya mohon maaf dari kepala sekolah atau guru yang lain atau orang tua atau kondisi fisik ruang kelas ya, atau tidak semua guru memiliki keterampilan digital, itu ya pasti tantangan. Ini menurut pendapat saya ya. Tantangan guru memiliki keterampilan kurang digitalnya, terus ada perubahan dalam praktek pembelajaran. Terus guru mungkin mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mendukung mereka dalam melakukan perubahan, ya tidak mendapatkan dan sebagainya. Ini merupakan tantangan yang pernah saya alami teman-teman ya. Kalau Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya hampir sama, maka disilakan untuk disamakan gitu ya. Ya, silakan di SS-kan dulu teman-teman. Nanti kalau kurang cepat nanti kita balikan lagi. Silakan di SS-kan kembali, silakan buat teman-teman. Ini ya pertanyaan yang kedua. Nah, ini. Pertanyaan yang kedua. Ulang ya, baik teman-teman. Ini 3 tantangan, silakan dipilih, balikan lagi. Silakan di SS atau di pot apalah dan sebagainya. Nanti juga di YouTube ada. Yang berikutnya ini juga silakan Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir ini. Baik. Berikutnya teman-teman pertanyaan di situ di dalam kinerja kita, bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan tersebut? Nah, ini kan saya ngambil itu kalau tidak 9, ada 3 tantangan, 3 poin tantangan. 1, 2, 3, ini ada 4, 5, 6, ada 7, 8, 9. Saya bagi 3 kelompok. Jika menjawab tantangan nomor 1, 2, 3, ini saya ngambilnya. Ya, bagaimana cara mengatasinya?
Disilakan buat teman-teman jika menjawab tantangan nomor 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Silakan dicepat ya untuk intinya. Baik, sudah ya. Yang berikutnya teman-teman jika menjawab tantangan 4, 5, 6. Ini silakan. Nah ini sudah ya teman-teman. Yang berikutnya jika menjawab tantangan 7, 8, 9. Ini jika menjawab tantangan 7, 8, 9. Nah ini teman-teman, ini bagaimana rencana Anda ya mengatasi tantangan yang di atas gitu ya. Saya ngambil banyak tantangan, yaitu tantangannya itu ada 9. Saya ngambil jika menjawab tantangan 1, 2, 3 ini jawabannya. Kalau menurut pendapat saya. Tapi kalau teman-teman saya emang nggak mau seperti ini ya boleh disilakan gitu ya. Ini jika menjawab tantangan 4, 5, 6 dan ini menjawab tantangan 7, 8, 9. Nah ini teman-teman. Nah, setelah ini baru ada pilihan belajar dari PMM teman-teman. Itu disesuaikan dengan apa ya? Disesuaikan dengan klik kita waktu PMM yang kemarin yang tadi Ibu buatkan, yang pilih ya. Apa inspirasi baru yang dapat Anda dari upaya tindak lanjut? Ini misalkan menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata di sekolah, boleh dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya ini tidak baku. Jadi saya hanya memberikan gambaran buat teman-teman. Silakan buat teman-teman boleh di SS-kan ini. Ya. Baik. Ini nomor 3-nya. Baik. Ada jeda dulu ya teman-teman, nanti masuk lagi ya, mohon maaf ya, nanti kita jeda lagi. Nah, baik. Nah, ini yang keempat. Beberapa menit lagi ya. Jeda lagi ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini 4, silakan. Nah, setelah itu berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, ini jawabannya. Nah, silakan cepat-cepat di SS. Nanti kita masuk lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, kita ngobrol-ngobrol saja lah. Ini namanya coaching klinik seperti ini teman-teman. Jadi nggak usah apa, boleh sambil tidur-tiduran, boleh ya. Ini jawaban nomor 2 aja teman-teman. Nah, silakan di SS kan. Nah, ini silakan. Ini 3, 4. Langsung aja ya teman-teman di SS kan ya. Soalnya ini waktunya nih. Nah, ini 4 yang tangan dari sulit yang kita hadapi. Ini pilih salah satu. Ini pilih salah satu, teman-teman silakan di SS kan. Siap, ini teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Silakan. Oke, silakan yang nomor 3 di SS kan. Ada pertanyaan berikutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, saya punya rencana mengatasi tantangannya ya teman-teman. Maaf sekali lagi, ini tidak baku. Ini hanya gambaran. Oke, jawabannya silakan yang ini boleh di SS kan. Kita nanti ada jeda ya teman-teman. Mohon maaf waktunya nih. Udah ya. Ini nomor 3. Nah, silakan. Baik, teman-teman. Oke. Nah, alhamdulillah itu sudah beres ya buat teman-teman semuanya. Nanti saya punya ini ya jawaban untuk kepala sekolah gitu. Tapi teman-teman karena teman-teman pasti biasanya itu membantu kepala sekolah seperti itu. Nanti kita kembali lagi ya. Oke, silakan sambil nunggu habis waktu nih. Ada yang pertanyakan?
Sebentar ya. Roti. Silakan teman-teman, ada yang punya teman-teman. Yo, Oh, kami nunggu 5 menit. untuk bahasa Indonesia tuh untuk makan siang. Dengar. Mohon Oh, cuma iya. Itu Silakan teman-teman, ada yang perlu diutarakan. Oh, silakan dari SD Cibeber. Bapak, ini saya ingin bertanya, apakah setiap kegiatan atau aktivitas kita di Bapak PMM mohon atau izin pengelolaan bertanya. kinerja ini terekam ke BKN atau hanya sebatas komunikasi kita dengan atasan saja, Pak? Tembus ke BKN enggak? Terima kasih, Pak. Jadi teman-teman, yang pernah saya ketahui bahwa ini tidak tembus ke BKN. Ya. Jadi BKN mah hasilnya, Pak. Hasilnya. Seperti itu. Jadi kita hanya komunikasi dengan kepala sekolah yang pernah kita lakukan. Ya, karena yang melakukan itu antara orang tua, antara kita guru dengan kepala sekolah. Seperti itu, Pak, dari Cibeber. Halo, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu sambil nunggu 3 menit lagi ya, nanti kita masuk lagi. Kamu tanya untuk pemilihan indikator misalkan sama seperti tahun kemarin, nggak apa-apa. Kalau ini ya, kalau apa ya? Eh Kalau ini ya usahakan jangan sama dengan tahun kemarin ya, soalnya kan di situ tuh ada 8 indikator kalau tidak salah. Nah, harus beda-beda. Kalau misalkan tentang ibu